Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, resmi tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G, yang membuat negara merugi hingga 8 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengungkap peran Johnny Plate di kasus ini adalah sebagai pengguna anggaran sekaligus menteri. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Rabu, 17 Mei 2023, penyidik Pitsus Kejagung menyimpulkan, sudah cukup bukti sehingga menetapkan politikus Nasdem itu sebagai tersangka. Yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi, proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4 dan 5, ujar Kuntadi. Penyidik Pitsus Kejagung menahan selama 20 hari pertama Johnny Plate di Rutan Salemba, Jakarta. Ia dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Johnny Plate menjadi tersangka setelah menjalani 3 kali pemeriksaan sebagai saksi. Pertama pada 14 Februari 2023, kedua pada 15 Maret 2023, dan ketiga pada 17 Mei 2023. Penyidik masih mendalami lebih lanjut untuk melihat apakah perkara yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah ini bisa dikembangkan atau tidak. Selain Johnny Plate, 4 tersangka lain di kasus ini, yakni Anang Ahmad Latif, Mukti Ali, Irwan Hermawan, Galubang Menak, dan Yohan Suryanto. Kasus ini bermula pada Agustus 2022, ketika Bakti Kominfo mendapat proyek untuk membangun BTS 4G, demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pembangunan BTS 4G ini dibagi menjadi beberapa paket. Proyek pembangunan BTS 4G ini menyasar wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dari catatan Kemenkominfo, ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Di tengah jalan, muncul dugaan para tersangka merekayasa dan mengkondisikan proses lelang proyek, sehingga persaingan tidak sehat. Dari total proyek, beberapa BTS 4G tak dapat digunakan masyarakat. Turunlah tim Pitsus Kejagung dan mengungkap dugaan korupsi pengadaan BTS 4G ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!